Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangadi dengan NIM 23170510068 dari jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi. Di video ini, saya akan membawakan yaitu Dharma Wacana, yang dimana sebagai tugas akhir dari mata pelajaran agama Hindu. Dharma Wacana ini yang saya bawakan akan bertema tentang teknologi dalam pandangan Hindu. Sedikit menjelaskan. Teknologi Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan oleh manusia untuk menciptakan alat yang dapat membantu kegiatan sehari-hari manusia. Dalam agama Hindu, teknologi dipandang positif karena dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan tujuan spiritual. Nah, beberapa konsep dalam ajaran agama Hindu yang membahas tentang teknologi, yang pertama itu dari segi Dharma. Dharma sendiri yaitu konsep sentral agama Hindu yang mencakup tentang kewajiban, moral, dan etika individu. Jadi, teknologi diharapkan dipergunakan dengan konsep Dharma. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan teknologi dalam segi Dharma, yang pertama, menyebarkan ajaran agama Hindu. Yang kedua, mengembangkan aplikasi edukasi ajaran agama Hindu. Selanjutnya, tentang konsep dari moksa. Moksa sendiri yaitu tujuan akhir dari umat Hindu. Jadi, teknologi dapat membantu tujuan umat Hindu dalam moksa. Nah, beberapa langkahnya itu, yang pertama, kita dapat menonton yoga atau meditasi. Dan kita dapat juga mendengar ceramah spiritual dari media sosial. Aspek ketiga yaitu dari segi karma pala. Karma kepala dalam agama Hindu adalah hukum sebab akibat suatu perbuatan. Jadi, semua hal tindakan yang kita lakukan akan ada hasil yang diterima. Dalam teknologi tersebut, ada juga konsekuensi dari penggunaan teknologi. Dari segi pertama yaitu segi positif. Dampak dari segi positif dalam penggunaan teknologi, yang pertama kemajuan spiritual, yang kedua penambahnya ilmu pengetahuan dan manfaat bagi orang lain. Nah, dari segi negatifnya, yaitu yang pertama kecanduan, yang kedua cyberbullying, yang ketiga penyebaran informasi palsu, dan kerusakan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam kemajuan kehidupan manusia maupun dari agama Hindu. Jadi, teknologi memiliki arah negatif dan positifnya, tergantung siapa yang memakai. Diharapkan pengguna teknologi dapat melakukannya dengan bijak agar tidak melawan dari ajaran agama Hindu. Agama Hindu menyembah Tuhan yang disebut Ida Sang Hyang Widiwasa, yang disangkakan sebagai Tuhan satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika dan skala prabawanya dan Atma Siddha Dewata atau roh suci leluhur. Sifatnya yang acintya atau tidak terfikirkan. Hal ini juga disebut sebagai Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan hanya satu dan awidya atau tidak sempurna, yang dimana memuja Tuhan dengan berbagai rupa, nama, dan sebutan. Namun, dalam praktek kekasannya, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan, seperti dewa, betara, leluhur, dan kawitan. Terdapat juga konsep Trimurti yang terbagi kepada 3 sifat, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pada dasarnya, Hindu tidak memuja benda mati sebagai Tuhan, tetapi patung dan benda lainnya diterangkan sebagai simbol dan alat untuk mencurahkan energi dan iman kita kepada Tuhan. Ini adalah tindakan yang disebut bhakti, yang berfungsi untuk mengekspresikan iman, cinta, dan pengabdian kepada Tuhan tanpa menyebut kepada apa yang disembah. Tidak ada sebuah pura yang berfungsi hanya untuk memuja Sang Hyang Widiwasa, tetapi ada juga pura yang berfungsi sebagai tempat untuk memuja betara atau leluhur yang disebut roh suci leluhur. Hal ini dimungkinkan karena kepercayaan bahwa setelah melalui upacara penyucian, roh leluhur tersebut telah mencapai tingkatan Siddha Dewata atau telah memasuki alam dewa, dan disebut betara atau raja yang diperlakukan sebagai pelindung. Dalam agama Hindu di Bali,
ada yang namanya Tumpeng. Tumpeng merupakan salah satu hari suci agama Hindu yang diperingati setiap 6 bulan sekali. Nah, ada 6 tumpeng di Bali. Yang pertama itu yang namanya Tumpeng Warige. Tumpeng Warige merupakan tumpeng yang dilakukan untuk pemujaan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Sangkara atau dikenal juga sebagai dewa kesuburan dan tumbuh-tumbuhan. Saat Tumpeng Warige, upacara umumnya dilakukan di kebun atau tegalan milik warga. Umat Hindu di Bali mengaturkan sesaji berupa canang atau bubur dan tepung beras yang dipersembahkan untuk Dewa Sangkara. Yang kedua yaitu Tumpak Kuningan. Tumpak Kuningan di mana para dewata beserta Dewa Pilatre atau leluhur turun ke dunia untuk melimpahkan karunia-Nya. Oleh karena itu, Hari Raya Kuningan merupakan hari yang baik untuk memuja para dewa dan leluhur. Oleh karena itu, pemujaan ini, para dewa atau leluhur akan melimpahkan karunia-Nya melalui pesucian. Yang ketiga, Tumpak Krulut. Tumpak Krulut yang ditandai sebagai manifestasinya sebagai ide Sang Hyang Widi sebagai dewa Iswara yang merupakan dewa pencipta suara-suara suci dalam keindahan dan seni. Pemujaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap seni dalam wujud alat musik utamanya yaitu gamelan atau gong. Selain itu, Tumpak Krulut juga sering dikaitkan sebagai hari kasih sayang atau Valentine agama Hindu. Yang keempat, Tumpak Uye atau Tumpak Kandang. Di Tumpak Kandang, kita memuja ide Sang Hyang Widi sebagai manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa, Pasupati, dan Sang Hyang Rari Angon yang menjaga binatang. Upacara saat Tumpak Uye dilakukan untuk memohon keselamatan terhadap semua binatang mulai dari binatang ternak, binatang peliharaan, dan lainnya. Upacara tersebut juga sebagai wujud penghormatan manusia terhadap binatang peliharaan yang telah memberi berbagai manfaat bagi pemiliknya. Beberapa jenis binatang peliharaan bahkan digunakan untuk sarana upacara. Yang kelima yaitu Tumpak Wayang. Pemujaan saat Tumpak Wayang ditujukan kepada Sang Hyang Iswara melalui persembahan sesajen terhadap tuah prima-prima dan wayang. Tetabuhan seperti gong, gender, angklung, dan lainnya. Oleh karena itu, Tumpak Wayang sendiri juga diartikan sebagai penghormatan terhadap seni dan keindahan. Nah, yang keenam dan yang terakhir yaitu Tumpak Landap. Tumpak Landap sendiri ada kaitannya dengan teknologi yang tadi saya sebutkan. Pada saat Tumpak Landap, kita memuja ide Sang Hyang Widiwasa yang turun ke bumi dalam manifestasinya sebagai Betara Siwa dan Sang Hyang Pasupati. Saat Tumpak Landap, umat Hindu di Bali biasanya memberikan upacara kepada alat-alat tajam dan senjata agar bertuah. Belakangan, berbagai alat teknologi hingga kendaraan bermotor juga turut dipecari saat Tumpak Landap. Hal itu juga sebagai bentuk syukur dan ungkapan terima kasih karena sudah memudahkan pekerjaan manusia. Nah, secara filosofinya, Tumpak Landap dimaknai sebagai hari pemujaan terhadap dewa yang telah memberikan ketajaman pikiran kepada manusia, karena sudah dapat menciptakan alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, teknologi yang tadi saya sebutkan, ada upacaranya itu terdapat pada upacara Tumpak Landap. Itulah beberapa tumpak yang ada di Bali. Dalam era globalisasi, tumpak atau upacara-upacara suci lainnya mungkin akan tertinggal. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara agar generasi muda agar terus melanjutkan tradisi-tradisi yang ada. Yang pertama yaitu adalah pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada generasi muda tentang pentingnya tradisi dan adat. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, seminar lokal Arya, atau program komunitas yang mengajarkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan. Melibatkan generasi muda secara aktif dalam menjalankan tradisi dan adat dapat membantu mereka memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mereka juga dapat diajak untuk berpartisipasi dalam upacara, ritual, atau kegiatan budaya lainnya. Yang ketiga,
penghargaan dan promosi. Menghargai dan mengapresiasi generasi muda yang terlibat dalam menjaga tradisi dan adat sangat penting. Ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan, pujian, atau pengakuan publik kepada mereka yang berkontribusi dalam melestarikan tradisi. Sekian Dharma Wacana tentang teknologi pada pandangan agama Hindu. Saya, Eko Mangadi, memohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan atau salah ucap. Tutup kata, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.